Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Niketu Desi Aryani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Partai apa yang akan kita bahas? Yuk kita simak bareng-bareng. Kali ini kita akan membahas tentang Partai Golkar. Apa itu Golkar? Partai apa itu? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu lambang dari Partai Golkar. Yang pertama ada pohon beringin, melambangkan partai yang memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia. Yang kedua ada padi dan kapas, melambangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Yang ketiga ada perisai bersegi 5, melambangkan ideologi atas dasar Partai Golkar, yaitu Pancasila. Ada juga bunga kapas yang berjumlah 17, akar bergantung di pohon beringin berjumlah 8, dan 45 butir padi melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian ada warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan kejayaan. Selanjutnya yaitu ada sejarah dan perkembangan dari Partai Golkar. Partai Golongan Karya atau sering disebut dengan Golkar merupakan salah satu partai politik Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 1964. Namun, saat itu statusnya belum sebagai partai politik, tetapi Sekber Golkar atau Sekretariat Bersama Golongan Karya. Hingga di akhir tahun 1998, Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi, yang berintikan keadilan, demokrasi, dan transparansi. Pendiri Partai Golkar ini adalah Soeharto dan Soehardiman. Sejarah berdirinya Partai Golkar ini diawali dengan terbentuknya Sekber Golkar pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Sekber Golkar juga tidak terlepas dari adanya rongrongan PKI beserta ormasnya yang semakin merajalela. Pada tahun 1964, tepatnya tanggal 20 Oktober, didirikan Sekber Golkar oleh Soeharto dan Soehardiman sebagai respons dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 yang menginstruksikan seluruh organisasi di dalam Front Nasional bergabung dengan parpol atau membentuk organisasi sendiri. Sekber Golkar pun berdiri sebagai wadah dari golongan karya yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Ketua umum pertama yang memimpin Sekber Golkar adalah Juhartono. Setelah peristiwa G30S, Sekber Golkar mulai terlihat sebagai mesin elektoral yang menjamin posisi dominan militer di dalam politik. Sesuai dengan ketentuan dalam Ketetapan MPRS tentang perlunya penataan ulang pada politik Indonesia, maka tanggal 17 Juli 1971, Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Reformasi membawa perubahan politik nasional yang berimbas besar terhadap Golkar. Golkar dianggap sebagai warisan Orde Baru yang merupakan sumber krisis multidimensional rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Golkar pun terancam bubar karena dianggap turut melanggengkan rezim Orde Baru. Pada akhirnya dilakukan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup pada 9-11 Juli 1998. Ketua Umum Partai Golkar sekarang adalah Airlangga Hartarto. Kemudian ada dinamika dari Partai Golkar. Dinamika dalam Partai Golkar telah menyebabkan terjadinya konflik karena adanya ketidakharmonisan
di antara elemen-elemen yang ada, baik dalam skala individu maupun kelompok. Menurut Ted Robert Gurr, konflik akan terjadi karena ada beberapa pihak yang biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan sang musuh. Akibatnya, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas. Bahkan, peristiwa pertentangan itu dapat dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan. Selanjutnya ada beberapa pemimpin Partai Golkar dimulai sejak awal yaitu 1964 hingga sekarang. Di antaranya ada Juhartono, Suprapto Sukowati, Amir Murtono, Sudarmono, Wahono, Harmoko, Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, Setia Novanto, dan yang sekarang Airlangga Hartarto. Adapun prestasi dari Partai Golkar ini, Partai Golkar menjadi salah satu dari sejumlah partai politik di Indonesia yang mendapat penghargaan dalam ajang keterbukaan informasi publik. Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP di Indonesia menunjukkan hasil pada posisi sedang. Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara ini menyampaikan penghargaan tersebut sebagai pendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Adapun pandangan terhadap Partai Golkar dari salah satu tokoh bernama Bambang Susatyo. Beliau mengatakan bahwa sebagian besar kader Partai Golkar menginginkan perubahan di internal pengurusan partai. Banyak pimpinan daerah Partai Golkar dan kader-kader Partai Golkar di akar rumput itu merasakan bahwa tata kelola partai hari-hari ini semakin menyimpang dan jauh dari harapan, kata Bambang. Bambang Susatyo menjelaskan bahwa dalam semua hal di Partai Golkar perlu adanya perubahan. Ia menyebutkan bahwa DPP tidak mengayomi kader-kader di daerah. Nah, yang terakhir ada fenomena dari Partai Golkar. Fenomena politik klan membangun sebuah paradoks dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namun, pada tulisan ini, penulis mencoba untuk fokus kepada keterkaitan antara politik klan dengan institusionalisasi partai politik. Dengan melihat Partai Golkar sebagai sebuah arena di mana politik klan dan institusionalisasi partai bertemu, pertemuan antara politik klan dan institusionalisasi partai ini dapat terjadi di Partai Golkar. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini mengenai partai politik Indonesia yaitu Golkar. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian tadi, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.